Subscribe. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wulandari, Prodi PGMI 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu kalam yang berjudul Ilmu Kalam Masa Kini. Apa sih yang melatar belakangi sejarah ilmu kalam? Nah, yaitu lahir karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi pintu awal keberangkatan dan perkembangan ilmu kalam. Pemikiran yang lahir akibat sebuah perbedaan penafsiran mengenai ketuhanan dan permasalahan tentang dosa besar. Pemikiran-pemikiran kalam telah ada sejak permulaan perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi dari masa ke masa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak tokoh-tokoh pemikiran ilmu kalam bermunculan dan memiliki argumentasi yang berbeda-beda, sehingga persoalan-persoalan yang mengenai ilmu kalam atau teologi itu sendiri semakin serius untuk dibahas. Karena dari permasalahan tersebut akan memicu timbulnya pemikiran-pemikiran yang baru dan tanggapan dari berbagai tokoh-tokoh ilmu kalam itu sendiri. Kemudian dengan adanya permasalahan-permasalahan tentang ilmu kalam ini akan menambah wawasan keilmuan bagi para tokoh pemikir itu sendiri maupun bagi orang-orang yang terlibat dalam keilmuan tersebut. Banyaknya tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka banyak pula pemikiran-pemikiran dari mereka yang berbeda tentang permasalahan ilmu kalam ini. Sebagai contoh, di dalam presentasi ini insya Allah saya akan membahas teologi atau ilmu kalam yang mengacu pada dua tokoh, yaitu Haji Muhammad Rasyid dan Harun Nasution. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas terkait dengan teologi dan ilmu kalam kontemporer saja, dan hanya terfokus pada teologi dua tokoh, yaitu Haji Muhammad Rasyid dan Harun Nasution. Yang pertama yaitu riwayat singkat Harun Nasution. Harun Nasution itu lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya Jabar Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Pemikiran Harun Nasution. Yang pertama, ada peranan akal. Bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya dan lain. Keduanya, peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, maka bertambah pula kesanggupan untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, maka bertambah lemah pula kesanggupan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang lain. Yang kedua yaitu ada pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik irasional serta menyerahkan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam menurut Harun Nasution, umat Islam adalah mengubah teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri, hubungan akal dan wahyu. Yaitu salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Yang selanjutnya yaitu Haji Muhammad Rasyid. Biografinya, beliau lahir di Kota Gari, Daerah Istimewa Yogyakarta 20 Mei 1915. Beliau adalah Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Syair 1 dan Kabinet Syair 2, Guru Besar Fakultas UI, Direktur Kantor Rabitah Alam Islami, dan masih banyak lagi. Pemikiran kalam Haji Muhammad Rasyid ialah beliau banyak berbeda dari beberapa tokoh seangkatannya. Hal ini dapat dilihat dari kritikan beliau terhadap Harun Nasution dan Nurholis Majid. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi, Rasyidi menolak pendapat Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rasyid berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Kemudian beliau menyusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, teologi ini bagi orang Barat dipakai untuk istilah tauhid atau kalam, karena bagi mereka tidak memiliki istilah lain. Sedangkan teo di sini, teo itu berarti Tuhan dan logos ilmu. Jadi teologi adalah ilmu ketuhanan. Munculnya teologi dalam Kristen ialah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kata teologi ini banyak mengandung aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua ada tema-tema ilmu kalam.
Nah, salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashid adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rashid berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Masih banyak yang relevan untuk masa sekarang, tapi ada juga yang tidak relevan pada waktu sekarang. Rashid menguraikan yang masih dirasakan oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Yang ketiga itu ada hakikat iman. Hal ini merupakan kritikan Rashid terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurholis Majid. Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang sehingga menimbulkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi hal ini, Rashid mengatakan bahwa iman bukan sekadar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, akan tetapi dapat dilihat dari dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam bermasyarakat. Bersatunya manusia dengan Tuhan itu bukan perkara yang mudah, melainkan hanya seorang tertentu dari sejuta orang. Jadi yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan bermasyarakat. Sekian dari saya, bila banyak kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe